Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Anak-anakku kelas 5 yang hebat. Kita berjumpa kembali dengan PGRI Tulungagung dalam pembelajaran cerdas tangkas. Kali ini kita akan membahas tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran 1. Ayo semua dibuka buku cerdas tangkasnya. Pada pembelajaran 1 ini ada 2 muatan yang akan kita pelajari, yaitu muatan bahasa Indonesia dan muatan IPA. Muatan bahasa Indonesia. Untuk bisa memahami suatu bacaan, ayo kita baca dulu sebuah teks yang berjudul Gerabah. Gerabah merupakan salah satu hasil dari seni terapan. Gerabah juga dikenal dengan istilah tembikar atau keramik. Kata keramik berasal dari bahasa Yunani keramikos, menunjuk pada pengertian gerabah. Keramos menunjuk pada pengertian tanah liat. Keramik terbuat dari tanah liat yang dibentuk, kemudian secara permanen menjadi keras setelah melalui proses pembakaran pada suhu tinggi. Ada beberapa teknik dalam pembuatan gerabah, di antaranya teknik lempeng, teknik pijat, teknik pilin, teknik utar, teknik cetak, dan teknik cor atau tuang. Silakan kalian bisa membaca sendiri, mendalami sendiri di buku cerdas tangkas kalian. Nah, selanjutnya setelah kalian membaca teks yang berjudul gerabah tersebut, ayo menentukan ide pokok dari bacaan. Kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Ide pokok yang pertama adalah tanah liat banyak kegunaannya. Kembangkan ide pokok tersebut menjadi sebuah paragraf yang padu dan enak dibaca. Ide pokok yang kedua adalah proses pembuatan gerabah dari tanah liat. Sedangkan ide pokok yang ketiga adalah macam-macam peralatan yang terbuat dari tanah liat. Jadi ada 3 paragraf yang akan kalian buat dengan 3 ide pokok. 3 ide pokok ini akan masuk dalam kalimat utama. Lalu setelah menentukan kalimat utama, maka buatlah kalimat pengembangnya. Saya yakin kalian pasti bisa. Kalian adalah anak-anak milenial yang hebat. Selanjutnya kita akan membahas ayo berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. Perhatikan paragraf berikut. Gerabah yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia berupa barang pecah belah seperti tempayan, periuk, belanga, kendi, dan celengan. Teknik pembuatan gerabah pada saat itu sangat terbatas dan sederhana. Soal nomor 1. Ide pokok paragraf tersebut adalah A. Gerabah dihasilkan oleh masyarakat Indonesia. B. Hasil gerabah oleh masyarakat Indonesia berupa barang pecah belah. C. Barang pecah belah seperti tempayan, periuk, belanga, kendi, dan celengan. D. Teknik pembuatan gerabah pada saat itu sangat terbatas dan sederhana. Jawaban yang betul adalah A. Ide pokoknya adalah gerabah dihasilkan oleh masyarakat Indonesia. 2. Kalimat utama berisi permasalahan yang dapat dikembangkan secara rinci. 3. Pengrajin di Madura membuat gerabah dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir halus. Sinonim kata gerabah adalah keramik. 4.
Kalimat penjelas memerlukan penghubung untuk mencapai keterkaitan antar kalimat. 5. Sebutkan kebiasaan letak kalimat utama dalam suatu paragraf. Kalimat utama biasanya terletak di awal paragraf yang disebut dengan paragraf deduktif. Yang kedua, mungkin juga kalimat utama itu terletak di akhir paragraf yang disebut dengan paragraf induktif. Yang ketiga, mungkin juga kalimat utama itu terletak di awal dan di akhir paragraf yang disebut dengan paragraf campuran. Nah, selanjutnya muatan IPA KD 3.1 dan 4.1. Kali ini kita akan mempelajari macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Kelainan yang pertama adalah fraktura atau biasa disebut dengan patah tulang. Kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor atau jatuh. Fraktura dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura tertutup, yakni patah tulang yang tidak sampai merobek kulit, dan fraktura yang terbuka, yaitu patah tulang yang sampai merobek atau menembus kulit dan otot. Yang kedua, osteoporosis, yaitu kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Kelainan yang ketiga adalah fisura atau disebut dengan retak tulang. Kelainan ini merupakan kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Yang keempat adalah lordosis. Lordosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Yang kelima, skoliosis. Skoliosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Yang keenam adalah kifosis. Kifosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang membungkuk, sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Nah, pada kegiatan 1, sebutkan, tuliskan kiat apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah kelainan tulang. Jadi, agar tidak terjadi kelainan tulang, apa yang harus kita lakukan? Tuliskan di buku tulis kalian. Selanjutnya kita akan membahas ayo berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. Soal nomor 1. Kelainan pada alat gerak pasif dapat berupa patah tulang yang biasa dikenal dengan istilah A. Fisura, B. Fraktura, C. Lordosis, D. Skoliosis. Jawaban yang betul adalah B. Fraktura. 2. Kelainan tulang yang menimbulkan keretakan atau fisura terjadi disebabkan oleh kecelakaan. 3. Jika tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal, maka yang terjadi adalah osteoporosis, yaitu pengeroposan tulang. 4. Patah tulang yang sampai merobek atau menembus kulit atau otot disebut patah tulang terbuka
atau fraktura terbuka. 5. Jelaskan perbedaan antara lordosis, skoliosis, dan kifosis. Lordosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang melengkung ke belakang pada arah lumbalis. Sedangkan skoliosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping, baik ke kiri ataupun ke kanan. Sedangkan kifosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk, sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Nah, demikian tadi pembahasan tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.